Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Kelompok kami akan menjelaskan materi Chapter 8 Keberlangsungan Bisnis dan Bencana Pemulihan, mata kuliah Audit Teknologi Sistem Informasi, kelas 4K01, Universitas Gunadarma tahun 2020. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Chandra Putra, Firda Depriana Viola, Mira Kartika, Mutia Bella Safira, dan Yaser Alauddin Fatah. Membongkar mitos. Mitos 1. Fasilitas itu penting. Aturan-aturan baru yang beroperasi di dunia bisnis internasional tidak terlalu memperhatikan yang berat investasi pada fasilitas yang dimiliki saat ini. Mungkin dengan menenggelamkan banyak uang ke dalam infrastruktur membatasi pilihan lebih dari menyelesaikan masalah. Pada contoh kasus di New Orleans setelahnya badai karantina atau di Las Vegas. Ekonomi bisnis New Orleans dan Las Vegas mengalami crash karena alasan yang berbeda. Tetapi keduanya mewakili situasi kelangsungan bisnis utama. Di kedua kasus, bisnis mulai mati, orang-orang di PHK, perusahaan direlokasi ke tempat pasar yang lebih baik, dan ekonomi lokal runtuh. Bahkan, militer akan meninggalkan fasilitas ketika menghadapi situasi beresiko tinggi. Mitos 2. Sistem teknologi informasi penting. Tujuan utama TI atau teknologi informasi adalah membuat catatan tersedia untuk unit bisnis setiap kali pengguna membutuhkan akses. Sistem yang berlebihan bisa jadi terkena dampak peristiwa yang sama juga tidak masuk akal. Bergantung pada risiko yang teridentifikasi, biaya penggandaan peralatan dapat menghalangi perolehan keuntungan yang wajar. Seperti fasilitas, sistem TI bukanlah yang terpenting. Para pebisnis terampil dalam peran kunci itulah yang paling kritis. Itu sebabnya Wall Street Analysis merasa takut dan meneriakkan pemerintah pada investor untuk menjual ketika eksekutif utama pergi. Dari mitos ke realita, kesadaran nyata bagi banyak profesional adalah bahwa elemen terpenting untuk dilindungi adalah orang-orang dengan pengetahuan dan akses yang benar ke catatan. Lokasi, teknologi, dan vendor tertentu tidak penting. Seorang profesional TI yang terampil yang tidak memiliki loyalitas terhadap hal tertentu, vendor, dan sebagai gantinya, berfokus pada beradaptasi dengan persyaratan alur kerja terperinci dalam file unit bisnis meningkatkan nilai organisasi. Mampu merelokasi bisnis Anda adalah keuntungan utama di pasar saat ini. Itu membuat tidak adanya perbedaan apakah relokasi disebabkan oleh kendala ekonomi, peluang geografis, atau bencana yang tidak menguntungkan. Memahami 5 konflik disiplin disebut kelangsungan bisnis. Yang pertama, business continuity atau BC. Definisi paling akurat dari seorang eksekutif minat baik di dunia bisnis maupun lembaga pemerintah. Sebuah organisasi akan menjadi tidak dapat bertahan hidup tanpa pendapatan atau pendanaan. Yang kedua, Continuity of Operation atau COOP. Tujuannya adalah untuk melanjutkan operasi tanpa gangguan dengan atau tanpa pendanaan. Ini sering menjadi tujuan dari layanan sosial atau kehidupan penting penyedia utilitas dukungan. Penyedia listrik dan layanan telepon adalah contoh utama layanan penting. Yang ketiga, Emergency Management atau EM. Bantuan penyelamatan dapat menggunakan ofensif atau defensif strategi dengan bantuan medis. Manajemen darurat didasarkan pada penghentian norma operasi dan mematikan utilitas saat mengevakuasi orang dengan harapan menyelamatkan nyawa. Tujuannya adalah untuk menghentikan semua aktivitas ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, Continuity of Government atau COG. Disiplin ini memungkinkan penggunaan atau penguasaan semua sumber daya yang tersedia untuk mencegah kegagalan atau penggulingan pemerintah yang ada. Hal ini adalah resiko yang sangat serius untuk operasi bisnis. Yang kelima, Disaster Recovery atau DR.
Proses membangun kembali apa yang telah rusak kondisi historis sebelumnya atau menyerap dampak kerusakan dalam kasus bisnis ketahanan. Seringkali, ruang lingkup pemulihan bencana mengabaikan gangguan terhadap kehidupan masyarakat, kesulitan keuangan, dan hilangnya pendapatan pelanggan yang tak tergantikan. Sebagian besar investor dan beberapa personel kunci akan meninggalkan organisasi di terjadinya kondisi bencana. Inilah yang menyebabkan redefinisi kelangsungan bisnis sebagai aliran pendapatan atau pendanaan yang tidak terputus. Berikut merupakan tabel perbedaan dalam kepemimpinan menunjukkan fokus. Mendefinisikan pemulihan bencana. Badai Andrew pada tahun 1992 dan tumpahan minyak besar-besaran tahun 2010 di Teluk Meksiko terbukti sekali lagi bahwa pemulihan bencana tidak memiliki elemen penting untuk kelangsungan hidup. Kami bisa selamat dari menyerbu, melindungi orang, dan membangun kembali fasilitas. Namun, tanpa aliran yang stabil pendapatan yang masuk, organisasi mungkin pulih hanya untuk menemukan mereka dipaksa keluar dari bisnis karena kebangkrutan atau kekurangan uang. Ruang lingkup pemulihan bencana perlu diperhatikan, diperluas untuk mencangkup pendapatan dan pelanggan. Selanjutnya, mari kita bahas 3 masalah yang menentukan keberlangsungan bisnis. Yang pertama, bertahan dari tantangan keuangan. Yang kedua, menghargai nama merek. Yang ketiga, membangun kembali setelah bencana. Mendefinisikan tujuan keberlangsungan bisnis. Berbeda dengan DR, kelangsungan bisnis atau BC berfokus pada pendapatan. Selama organisasi memiliki waktu dan cukup uang yang tersedia, itu dapat terus berfungsi. Uang bisa mengambil bentuk modal, jalur kredit, investor, dan pembayaran dari pelanggan. Tujuan kelangsungan bisnis adalah untuk memastikan bahwa fungsi bisnis inti tetap berjalan dengan sedikit atau tanpa gangguan. Saat berfokus pada kelangsungan bisnis, Anda dapat memilih untuk tidak kembali ke masa lalu dan sebaliknya, memfokuskan semua upaya menuju peluang baru. Prinsip-prinsip kelangsungan bisnis. Yang pertama, bertahan hidup dari manusia atau bencana alam. Yang kedua, memperoleh atau mendivestasikan unit bisnis. Yang ketiga, ubah ke pasar berbeda. Yang keempat, perbaiki posisi pasar dengan menunjukkan potensi untuk bertahan atau mendapat keuntungan. Yang kelima, dapatkan keuntungan dari pesaing di pasar. Contoh lain untuk mendapatkan keuntungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melayani lonjakan bisnis. Yang kedua, untuk memimpin kampanye agresif melawan pesaing yang goyah kompetitor. Yang ketiga, tersedia untuk kebutuhan pelanggan Anda. Yang keempat, bertahan dari kampanye pemasaran pelarian. Selanjutnya, yang kelima, menyatukan rencana lain dengan kelangsungan bisnis. Kelangsungan bisnis adalah tingkat selanjutnya setelah pemulihan suatu bencana. Kelangsungan bisnis memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, melindungi apa yang sudah dimiliki bisnis, sementara sisi yang lainnya menawarkan kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan lagi daripada sebelumnya. Rencana kelangsungan bisnis yang baik mendefinisikan strategi dan detail untuk mendukung bisnis dengan sumber daya yang lebih sedikit. Setelah bisnis belajar bagaimana menghasilkan lebih banyak uang, tidak perlu lagi menunggu bencana. Bisnis dapat mulai melaksanakan rencana peningkatan pendapatan secepatnya dan akan bersiap menghadapi bencana dan peluang pasar. Kelangsungan bisnis mencakup batas-batas departemen dan politik, sedangkan DR berbasis di fasilitas dan perencanaan TI. Perencanaan BC berfokus pada apa yang diperlukan untuk bisnis untuk melanjutkan menghasilkan pendapatan. Mengidentifikasi praktik kelangsungan bisnis. Mengidentifikasi praktik kelangsungan bisnis adalah tingkat eksekutif di atas perencanaan kelangsungan bisnis atau pemulihan bencana
yang menentukan apakah fokusnya adalah pemulihan bencana untuk pembangunan kembali atau kelangsungan bisnis untuk pendapatan. Auditor dapat dengan cepat mengidentifikasi fokus rencana dari kelangsungan bisnis klien dengan melihat siapa yang bertanggung jawab. Mengidentifikasi pendekatan manajemen. Auditor dapat meramalkan perjanjian yang baik dengan memeriksa pendekatan eksekutif dalam mengelola kelangsungan bisnis dan kegiatan pemulihan bencana. Kelangsungan bisnis. Kelangsungan bisnis membutuhkan dua hal. Yang pertama, perencanaan pelatihan dan kewaspadaan, dan yang kedua, integrasi dengan organisasi lain. Perencanaan pelatihan dan kewaspadaan. Perencanaan adalah upaya yang sia-sia kecuali mengajar individu tentang peran dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi yang diperlukan dari rencana BC atau DR. Mendidik sebuah organisasi tentang keberadaan rencana, tugas pekerjaan, dan bidang cakupan yang diantisipasi lainnya. Penting bagi staf untuk menyadari bahwa rencana kelangsungan bisnis tidak mencakup semuanya. Faktanya, kunci keberhasilan adalah membatasi cakupan hanya pada nilai tertinggi pada proses. Semua hal yang lain mungkin ditutup untuk jangka waktu tertentu atau tanpa batas. Kita tidak bisa mampu melindungi semua hal yang ada pada bisnis. Integrasi dengan organisasi lain. Tidak ada organisasi yang berdiri sendiri. Rencana yang baik akan terintegrasi dengan rencana supply chain dari mitra bisnis, pemasok, klien, dan agensi pemerintahan. Seringkali kontraktor utama akan memasukkan rencana subkontraktor menjadi miliknya sendiri. Integrasi yang baik menyesuaikan hubungan dari yang berbasis harga menjadi berbasis untuk menjadi mitra sejati. Gambar di samping menunjukkan gambaran umum di bidang praktik terbaik dalam perencanaan kelangsungan bisnis berdasarkan VEMA model manajemen darurat. Berikut ini adalah poin penting dari audit. Karena VEMA adalah full-time agency dari pemerintah, tim manajemen programnya selalu berjalan. Oleh karena itu, masing-masing bencana individu dikelola sebagai proyek. Di perusahaan dan organisasi non-profit, situasinya sangat berbeda. Usaha bisnis sangat kekurangan sumber daya VEMA. Cukup menjalankan BC atau DR sebagai proyek akan secara konsisten gagal pada beberapa kesempatan ketika auditi mencoba melakukan pemulihan yang terintegrasi. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan secara terus-menerus yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam melakukan operasional sehari-hari. Tetapi hal ini tidak berlaku dalam bisnis sipil. Kurangnya praktik yang konsisten adalah alasan mengapa bisnis biasanya akan gagal ketika pemulihan, kecuali jika dananya berlebihan dan personil dari luar ditambahkan. Biasanya hal ini akan memakan biaya yang besar. Situasi seperti itu akan ditandai sebagai kegagalan atau kemungkinan besar kegagalan dalam pelaporan audit. Tugas auditi, yaitu melaksanakan pekerjaan dan melakukan praktek setiap bulan dan memiliki bukti yang menunjukkan bahwa ujian praktek dan pelatihan ini dilakukan setiap bulan untuk penyesuaian tahunan. Aktivitas bulanan menambah penyesuaian tahunan. Kapanpun auditi dalam keadaan ragu, maka harus mengikuti aturan operasi dari ISO 9001 untuk paduan tentang bagaimana menjalankan kualitas berdasarkan program BC atau DR hanyalah sudut pandang yang berbeda. Dalam menjalankan pemulihan data program yang mencakup tenaga kerja, mesin, metode, dan bahan-bahan seperti yang dijelaskan dalam ISO 9001. Selanjutnya, yang keenam, memahami 5 fase program kelangsungan bisnis. Terdapat 5 fase pada kelangsungan
bisnis. Yang pertama, menyiapkan program visi. Yang kedua, proses penemuan. Yang ketiga, pengembangan rencana. Yang keempat, implementasi rencana. Dan yang kelima, pemeliharaan dan integrasi. Fase pertama, menyiapkan program BC. Setiap program menjalani fase inisiasi dengan tujuan untuk mengamankan hal-hal berikut ini. Yang pertama, seorang sponsor yang membayar proyek tersebut. Yang kedua, penyewa yang memberikan tanggung jawab dan otoritas. Yang ketiga, cakupan yang telah ditentukan untuk situs geografis, divisi, produk, atau klien tertentu. Yang keempat, tujuan khusus dari bisnis. Faktor penentu keberhasilan, manajemen penunjuk. Setelah manajemen eksekutif telah memilih untuk membuat program kelangsungan bisnis, tindakan pertama yang dilakukan adalah membentuk Dewan Kepemimpinan BC. Manajemen eksekutif perlu menyediakan dua komponen penting. Komponen yang pertama yaitu kepemimpinan yang berpartisipasi aktif oleh Chief Executive Officer (CEO) atau Chief Operating Officer (COO). Hal ini bertujuan untuk memberikan kredibilitas dengan arahan yang tulus. Dewan BC terdiri dari pekerja staf senior dari masing-masing bidang fungsional, terlepas dari minat atau ketiadaan mereka dalam melakukan kelangsungan bisnis. Seseorang yang ideal diangkat akan menjadi seseorang yang dapat diandalkan oleh anggota staf lain ketika mereka benar-benar butuh dalam menyelesaikan suatu masalah. Komponen kedua yang disediakan oleh tim manajemen eksekutif adalah mengidentifikasi target pertama. Hal tersebut dapat berupa proses bisnis yang sudah ada atau peluang dari pasar yang baru. Istilah penting. Definisi sederhana dari tiga istilah penting yang pertama, Critical Success Factor atau CSF. Faktor penentu keberhasilan mewakili tujuan atau tugas yang mutlak harus dicapai. CSF harus berfungsi dengan benar setiap saat. Kegagalan CSF akan menjadi penghenti yang nyata. Yang kedua, Key Goal Indicator atau KGI. KGI mengidentifikasi tujuan organisasi dan mendefinisikan tujuan individu yang lebih kecil dalam suatu alur kerja. KGI mendefinisikan bagaimana Anda mengetahui tujuan yang sudah diperoleh menggunakan pengukuran yang telah ditentukan sebelumnya. KGI mungkin berjalan sedikit lebih lambat tanpa membuat sebuah penghenti. Kunci indikator kinerja digunakan untuk menentukan apakah tujuan akan tercapai sesuai hingga perkiraan yang ada. Yang ketiga, Key Performance Indicator atau KPI. Metrik dibuat berdasarkan berbagai sumber. Perkiraan tingkat rendah ini mirip dengan statistik pemain dalam olahraga, yaitu rata-rata betting, poin yang dicetak, kecepatan atau jarak yang ditempuh. Sayangnya, KPI mungkin tidak menunjukkan adanya masalah dalam sampai hal itu telah terlambat. KPI mirip seperti nilai rapor di sekolah. Kategori ancaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi perencanaan. Contohnya adalah strategi pemasaran yang buruk, perubahan hukum, dan sikap konsumen. Ancaman yang kedua adalah keuangan atau kontrol. Contohnya penipuan, pencatatan yang buruk, rekonsiliasi yang gagal, manajemen kas atau kredit yang buruk, masalah perbendaharaan, laporan Securities and Exchange Commission atau SEC, peraturan Gramm-Leach-Bliley dalam kinerja bank, dan ancaman yang ketiga adalah operasional atau manusia. Contohnya, kesalahan manusia, apatis, prosedur yang salah, penilaian yang buruk,
konflik komunikasi, politik, kurangnya pelatihan yang up-to-date, komersial atau hubungan, kehilangan pemasok atau pelanggan utama, kegagalan rantai pasokan, skandal melibatkan mitra, pemasok, atau pelanggan yang penting merupakan contoh dari ancaman komersial. Teknikal atau aset. Contohnya, kerusakan peralatan, bencana alam, kehancuran, kehilangan penggunaan, dan bahaya lainnya. Proses perencanaan kelangsungan bisnis atau pemulihan bencana. Yang pertama, verifikasi kapabilitas berupa efisiensi, inefisiensi, defisiensi, ketergantungan berlebihan, dan kapasitas tidak terpakai. Yang kedua, identifikasi peluang pendapatan baru. Selanjutnya, fungsi blueprint dari proses bisnis saat ini dengan pemetaan keterkaitan dan urutan. Yang keempat, definisi risiko dan strategi kinerja. Yang kelima, dokumentasi tugas khusus yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bisnis. Yang keenam, strategi untuk meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir, pemenuhan kepentingan bisnis atau keinginan bisnis eksekutif. Berikutnya, saya Muhammad Chandra Putra akan menjelaskan fase kedua, yaitu proses penemuan. Menurut FEMA, BIA adalah salah satu best practice dalam Business Continuity Planning, di mana dalam proses penemuan, BIA adalah komponen tunggal paling penting dari setiap rencana kelangsungan bisnis. Tujuan dari proses penemuan itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi urutan langkah dan timing perusahaan. Kemudian, rencana pengumpulan data BIA atau analisis dampak bisnis mempunyai 5 komponen utama. Yang pertama, otoritas akses ke M4, yaitu metode, manpower, tenaga kerja, machinery mesin, atau material. Kemudian peta kerja work in process, identifikasi metode alternatif WIP. Yang keempat, daftar catatan untuk mencatat M4, WIP, dan risiko terkait lainnya. Kemudian rencana pengambilan sampel bukti. Berikut adalah contoh gambaran normal dari proses BIA. Kemudian untuk mengeksekusi proses BIA dengan baik, terdapat rangkaian discovery exercise yang diperlukan, yaitu yang pertama, mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mengidentifikasi workflow organisasi. Kedua, mewawancarai personel penting. Ketiga, meninjau dokumentasi yang ada. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, mengamati personel melakukan tugas. Keenam, mencari solusi dan prosedur alternatif. Ketujuh, melakukan verifikasi CSF. Dan kedelapan, mengidentifikasi material vital yang diperlukan untuk recovery. Kemudian, informasi tersebut perlu diarsipkan karena arsip akan digunakan kembali pada waktu, setidaknya setiap tahun, setiap penambahan atau kehilangan pelanggan utama, setiap perubahan proses bisnis saat ini, setiap perubahan struktur organisasi, saat terjadi perubahan arah manajemen. Kemudian, catatan BIA menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjalankan penilaian risiko yang valid. Hasilnya, terdapat daftar ancaman terkait 7 ancaman ini, yaitu berbagai bencana alam, bencana buatan manusia, kegagalan operasional dan teknologi, kegagalan vendor, kegagalan situs saat ini, kegagalan situs alternatif, dan ancaman relokasi. Nah, salah satu area yang sering diabaikan adalah ancaman relokasi. Maka dari itu, terdapat 13 syarat geografis dalam proses pemilihan situs alternatif. Yang pertama, bahaya area umum. Kedua, risiko dari target militer dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Ketiga, riwayat dalam cuaca buruk. Keempat, potensi daerah banjir. Kelima, data geofisika tentang potensi pergerakan bumi. Keenam, akses telekomunikasi. Ketujuh, bandara terdekat. Kelapan, akses jalan raya. Kesembilan, kedekatan jarak. Ke-10, akses kereta api untuk pengiriman barang berat atau banyak. Ke-11, layanan kota. Ke-12, layanan ekspedisi dan surat. Ke-13, kombinasi yang aman.
Kemudian fase 3, yaitu pengembangan rencana. Pengembangan rencana mempunyai dua komponen utama, yaitu menerapkan strategi eksekutif berdasarkan tingkat kepentingan dan pendokumentasian rencana subkomponen untuk berbagai bidang kegiatan. Nah, proses perencanaan kelangsungan bisnis yang efektif akan mengkategorikan semuanya ke 3 proses, yaitu pertama proses inti, yang merupakan kegiatan secara khusus diperlukan di jalur kritis dan terkait langsung dalam menghasilkan pendapatan. Kedua, proses pendukung. Fungsi pendukung yang diperlukan untuk memenuhi kegiatan terkait dengan pendapatan. Yang terakhir, proses discretionary. Segala sesuatu yang bukan bagian dari proses inti atau terkait pendapatan. Kemudian, dengan informasi pengkategorian tersebut, dapat dibuat timeline kerja. Yang pertama, recovery target atau target pemulihan, yaitu aset penting agar bisnis tetap berjalan. Yang kedua, current WIP cycle atau siklus work in progress saat ini, yang merupakan garis dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi skenario dalam perencanaan strategi. Nah, current WIP cycle ini dibagi menjadi dua, lost work in process dan recovered work in process. Lost work in process adalah pekerjaan yang hilang di dalam proses, sedangkan RWIP adalah pekerjaan yang dapat diselamatkan saat proses terinterupsi. Kemudian, recovery priority atau prioritas pemulihan, yaitu pemulihan aset berdasarkan prioritasnya. Kemudian keempat, service delivery objective atau objektif pengiriman layanan, yaitu tingkatan layanan yang tersedia pada suatu waktu untuk mengidentifikasi layanan yang dikurangi performanya atau ditunda. Kemudian, legal deadline atau batas waktu hukum, yaitu setiap deadline hukum atau peraturan yang harus dipenuhi agar bisnis tetap berjalan. Keenam, recovery time objective atau objektif waktu pemulihan, yaitu titik waktu di mana sistem tertentu dipulihkan ke tingkat operasi yang spesifik. Ketujuh, maximum expectable outage atau pemadaman maksimal yang diterima, yaitu waktu maksimum sistem offline sebelum menyebabkan kerugian organisasi. Kemudian, ke-8, recovery point objective atau objektif pemulihan. Jika sistem terinterupsi, maka pekerjaan yang sedang berjalan bisa hilang. Maka, perencana bisnis harus memikirkan rencana pemulihan bencana dengan mempertimbangkan fungsi berikut. Ada 4. Yang pertama, critical function atau fungsi kritis. Fungsi yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan proses inti. Kedua, vital function atau fungsi penting. Adalah fungsi yang dapat berjalan tanpa pemulihan tergantung volume dan durasi pekerjaan. Ketiga, sensitive function atau fungsi sensitif, yaitu fungsi yang dapat ditunda atau didelegasikan ke vendor lain. Keempat, non-critical function atau fungsi non-kritis, yaitu fungsi lainnya selain fungsi ketiga di atas yang dapat dihentikan dalam waktu lama yang tidak mengganggu proses inti. Kemudian yang terakhir, revenue objektif atau objektif pendapatan, yaitu mengidentifikasi selama timeline berapa banyak uang yang harus didapatkan agar bisnis tetap berjalan. Pelajaran dalam kriteria deklarasi hot site. Ada 4 tipe. Yang pertama, hot site, yaitu dapat diperoleh dengan berlangganan atau dengan investasi modal. Hot site ini mirip dengan redundant site kecuali ketika offline dan tidak digunakan. Semua fasilitas, peralatan, dan jalur komunikasi yang diperlukan siap digunakan tanpa delay atau set time. Hot site mungkin rumit untuk digunakan dalam eksekutif marketing untuk menarik investor dan klien utama. Hot site ideal untuk mendukung IT function dan live customer service. Yang kedua yaitu warm site, shell building dengan layanan utilitas dasar dan membutuhkan waktu ekstra untuk membuatnya siap. Warm site ini yaitu lokasi ini menawarkan peluang sukses yang jauh lebih kecil. Peralatan komputer mungkin belum tersedia di lokasi atau mungkin memerlukan konfigurasi sebelum siap digunakan.
Jenis situs ini nantinya beroperasi dalam hitungan hari atau minggu. Lokasinya mungkin di kantor cabang pada organisasi yang sama. Yang ketiga, cold site. Lokasi ini menawarkan kemungkinan sukses yang paling rendah. Ruang konferensi hotel adalah contoh dari cold site. Cold site adalah yang termurah dari semua opsi situs alternatif dan tidak dapat diterima untuk IT function. Sebuah cold site mungkin dapat diterima untuk recovery system yang tidak kritis, itu pun jika waktu mengizinkan. Yang keempat yaitu mobile site. Mobile site ini sangat populer dengan vendor yang menjual solusi situs alternatif. Mobile site biasanya berupa trailer yang sudah dikonfigurasi sehingga setara dengan tingkat hot site atau warm site. Sayangnya, mobile site mungkin dibatasi oleh keterlambatan izin bangunan, evakuasi wajib, atau daerah yang tidak dapat diakses karena kerusakan jalan raya atau penghalang jalan. Ini adalah perbandingan jenis-jenis situs pemulihan. Yang pertama, dengan tipe redundant, dengan waktu pemulihan beberapa detik, keuntungan dasarnya yaitu selalu online dan selalu diproses. Staf sudah siap kerja dan ditempatkan. Sempurna untuk pemrosesan prioritas tinggi yang tidak boleh terputus. Yang kedua, dengan tipe hot site, dengan waktu pemulihan beberapa jam, memiliki keuntungan dasar yaitu dikonfigurasi sebelumnya. Cukup restore data file, didesain untuk cepat pemulihan aplikasi selama 4 hingga 24 jam. Yang ketiga, dengan tipe warm site, dengan waktu pemulihan beberapa hari, memiliki keuntungan yaitu lebih murah. Perlu merakit peralatan dan mengaktifkan jalur komunikasi. Yang keempat, dengan tipe cold site, dengan waktu pemulihan beberapa minggu, memiliki keuntungan yaitu paling murah. Menyediakan building shell tanpa peralatan, digunakan untuk pemulihan non-kritis atau staging aset yang diselamatkan. Yang kelima, dengan tipe mobile site dengan waktu pemulihan lebih dari 8 jam hingga beberapa hari. Dengan keuntungan dapat melengkapi fasilitas yang rusak di situs aslinya, dapat dikonfigurasi dengan peralatan yang sama dengan hot, warm, atau cold site, tergantung pada minat pelanggan. Yang keenam, yaitu dengan tipe outsource, dengan waktu pemulihan beberapa menit hingga minggu, memiliki keuntungan, yaitu shift operasional ke subkontraktor. Ini membeli waktu untuk organisasi dalam memfokuskan semua upaya untuk menghasilkan pendapatan. Operasional mungkin kembali ke rumah atau tidak. Biaya atau manfaat perlu ditentukan di luar departemen yang terpengaruh dalam mencegah atas kehilangannya pekerjaan. Membuat pertahanan di tempat, yaitu dapat ditentukan bahwa opsi yang dapat diterima adalah membuat pertahanan dari fasilitas yang ada. Pertahanan dibuat untuk mengganti rugi bencana alam kecil dan berbagai tingkat bencana buatan manusia. Pertahanan membutuhkan investasi yang signifikan dalam penguatan struktural. Selanjutnya, ada reciprocal agreement atau perjanjian timbal balik. Opsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa dua organisasi dapat saling membantu satu sama lain untuk menghemat uang. Yang kedua, ada data backup strategi atau strategi pencadangan data. Setiap strategi pemulihan membutuhkan data untuk disimpan sebagai backup tabs. Metode strategi pencadangan data ada 3. Yang pertama ada full backup atau pencadangan penuh, yaitu membuat seluruh salinan dari setiap file di sistem. Yang kedua, incremental method atau metode incremental. Hanya menyalin file yang telah diubah sejak pencadangan terakhir. Yang ketiga, differential method atau metode diferensial.
yaitu menyalin setiap file yang telah berubah di antara proses pencadangan penuh. Selanjutnya, ada insurance atau asuransi. Sebagian besar perencana kelangsungan bisnis atau pemulihan bencana meninjau asuransi selama tahap penilaian risiko. Ada beberapa tipe asuransi. Yang pertama, property insurance atau asuransi properti. Asuransi properti memberikan perlindungan finansial terhadap kerugian atau kerusakan properti fisik. Yang kedua, ada casualty insurance atau asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan berkisar pada pertanggungjawaban hukum atas kerugian disebabkan oleh cedera pada orang lain. Yang ketiga, ada fidelity insurance atau bonding atau asuransi penjaminan. Asuransi yang melindungi pemilik dari pencurian yang disebabkan oleh karyawan yang tidak jujur, juga mencakup penggelapan dan tindakan penipuan. Yang keempat, ada omission and error insurance atau asuransi kelalaian dan kesalahan. Polis khusus yang mencakup kelalaian administratif dan kesalahan oleh eksekutif perusahaan. Yang kelima, ada machinery insurance or boiler insurance atau asuransi mesin atau asuransi boiler. Melindungi kerugian yang tidak disengaja pada mesin dan peralatan. Yang keenam, ada business interruption insurance atau asuransi gangguan bisnis. Polis yang mencakup kerugian konsekuensial dari pendapatan karena kerugian properti. Selanjutnya, Incident Command System atau sistem komando insiden. Fungsi komando dan kendali dalam tanggap darurat dianggap sebagai bagian dari informasi dasar bahwa setiap profesional kelangsungan bisnis atau pemulihan bencana diharapkan mengetahui lebih awal dalam perencanaan proyek. Fungsi inti Emergency Response Team atau ERT adalah penanggap pertama internal organisasi. Tim ini memiliki tanggung jawab untuk menghitung personel dan memberikan bantuan. Tim tanggap darurat termasuk petugas pemadam kebakaran untuk setiap lantai dan orang-orang yang terlatih dalam administrasi pertolongan pertama. Eksekutif tim manajemen darurat dan manajer lini mampu membuat keputusan di pusat operasi darurat. IMT membuat keputusan tentang alokasi personel yang diperlukan untuk mendukung upaya respons dan pemulihan. Tim pemulihan unit bisnis. Setiap unit bisnis akan memiliki tim pemulihannya sendiri untuk difokuskan memulihkan operasinya. Tim ini mungkin terdiri dari pengguna yang berkuasa di unit bisnis tertentu. Tim komunikasi dan hubungan. Media komunikasi yang buruk lebih merusak daripada bencana yang sebenarnya. Klien, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan perlu terus mendapat informasi dan merasa nyaman dengan informasi yang mereka terima. Intern dan pesan eksternal perlu diperiksa dengan benar oleh staf PIO untuk menyampaikan maksud pesan. Tim pemasaran dan dukungan pelanggan. Tim dukungan pelanggan menyediakan komunikasi dan jaminan kepada pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin terpengaruh oleh peristiwa yang sama dan mungkin memerlukan bantuan organisasi. Sebagai contoh, pelanggan mungkin perlu menjadwal ulang tiket maskapai penerbangan karena badai, sementara maskapai mengevakuasi markasnya sendiri ke tempat yang lebih aman. Tim badan eksternal. Tim ini berkoordinasi dengan pemadam kebakaran, polisi, Federal Emergency Management Agency atau FEMA, FBI, dan lembaga pemerintah lainnya. Fungsi pendukung. Tim logistik. Tim ini menangani kegiatan dukungan administratif yang diperlukan untuk relokasi personel dan peralatan. Tim memfasilitasi upaya dimulainya kembali dengan menyediakan makanan dan lokasi istirahat bagi pekerja. Tim juga bertanggung jawab untuk transportasi, pengubahan rute surat, dan detail administratif lainnya yang diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan. Tim personalia. Sumber daya manusia akan menjadi tempat yang sibuk. Karyawan dan keluarganya akan membutuhkan bantuan.
Pelacakan waktu dan kehadiran akan diperlukan untuk pekerja. Diperlukan proses penambahan staf yang cepat. Tim penilai kerusakan. Tim ini bekerja dengan insinyur struktur untuk menilai kerusakan pada fasilitas. Tim ini dilatih untuk memberikan analisis dan perkiraan dampak yang akurat. Tim ini bekerja dengan tim keselamatan untuk masuk kembali ke fasilitas dengan aman. Tim keuangan. Tim ini memberikan kontrol anggaran untuk pemulihan dan akuntansi biaya yang akurat. Biaya pemulihan mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus. Seringkali perlu mengajukan klaim lebih awal sebelum dana pemulihan menghilang. Pelacakan khusus dapat diterapkan untuk mengidentifikasi biaya tanggapan dan pemulihan. Tim hukum. Pengacara organisasi mungkin dapat memberikan bantuan dan nasihat kepada tim manajemen darurat. Saran ini mencakup berurusan dengan regulator, birokrasi pemerintah, perpanjangan tenggat waktu pengajuan, dan masalah rahasia. Fungsi diskresionari. Tim pemulihan TI. Tim pemulihan TI dibagi menjadi tim yang lebih kecil sebagai berikut. Pemulihan perangkat keras TI. Tim pemulihan perangkat keras berfokus pada mendapatkan perangkat keras aktif dan berjalan secepat mungkin sesuai dengan LTO dan SDO. Pemulihan perangkat keras dapat dibagi menjadi dua kategori, perangkat keras server dan workstation pengguna. Pemuatan perangkat lunak. Saat perangkat keras dipulihkan, proses pemuatan perangkat lunak dimulai. Ini mungkin dari tab backup, image disk, atau CD program. Aplikasi server program. Aplikasi dan data dari tab dimuat ke server saat perangkat keras tersedia. Proses ini mungkin bergantung pada fungsi pemulihan perangkat keras TI. Setelah pemuatan perangkat lunak selesai, administrator sistem atau administrator database memverifikasi bahwa aplikasi berfungsi dengan benar. Komunikasi jaringan. Grup ini memastikan bahwa komputer dan telepon komunikasi kembali online. Prosesnya mungkin memerlukan verifikasi sirkuit yang redundan itu berfungsi dengan benar, memasang koneksi baru sesuai kebutuhan, atau bekerja dengan vendor yang disarankan untuk mempercepat perubahan dalam pemulihan layanan. Entry data. Personil entry data fokus pada memuat ulang transaksi terbaru dan menjalankan prosedur manual selama pemulihan. Dukungan pengguna. Tim ini membantu pengguna dalam memulihkan workstation individu. Tim ini menyediakan bantuan khusus untuk solusi guna membantu orang-orang dengan dampak terbesar pada upaya pemulihan. Tim penyelamatan. Tim penyelamat bertanggung jawab untuk pembersihan di lokasi dan pemulihan aset. Tim ini menginventarisasi, membuat tahapan, dan mengkoordinasikan operasi penyelamatan. Tim ini juga bertanggung jawab untuk membuat dokumentasi yang akan digunakan untuk pengajuan asuransi, tindakan hukum, tuntutan hukum, dan latihan-pelatihan di masa depan. Tim operasi aman. Tim ini mengawasi kegiatan untuk memastikan tidak ada orang yang ditempatkan dalam situasi kerja yang berbahaya. Tim ini bisa menghentikan aktivitas apapun itu jika dianggap membahayakan personel. Tim properti dan asuransi. Tim properti membantu menemukan atau membangun kembali kantor. Inventaris setiap fasilitas, termasuk kebutuhan ruang dan furnitur kebutuhan, digunakan untuk memandu pilihan kantor yang cocok untuk sementara dan untuk persyaratan jangka panjang. Tim vendor. Tim ini memberikan koordinasi dengan vendor utama. Organisasi mungkin perlu membuat permintaan khusus dari vendor untuk memfasilitasi pemulihan. Perlu memastikan juga bahwa vendor tidak menutup jalur kredit atau menunda pengiriman produk. Fase 4. Implementasi rencana. Program pelatihan perlu dilaksanakan untuk mendidik staf tentang rencana, batasan, dan prosedur yang diharapkan akan mereka lakukan. Pelatihan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk seminar, lokakarya, presentasi video, dan sesi pelatihan individu. Rencana pelatihan dirancang untuk meningkatkan kemahiran setiap individu. Beberapa individu akan membutuhkan pelatihan khusus untuk ketegasan, manajemen sumber daya krisis, dan prosedur medis. Perencana yang berhasil tahu cara menyiapkan latihan untuk masing-masing komponen rencana setiap minggu. Pelatihan ini dikombinasikan dengan pengujian modular
untuk membangun kedua kesadaran tersebut dan keterampilan. Latihan-pelatihan harus dirancang untuk memperkuat hal-hal berikut. Pertama, rencanakan tujuan. Kedua, prosedur kerja. Ketiga, detail teknis. Keempat, keterampilan pribadi administratif. Kelima, skenario realistis. Dengan melacak metrik dari timeline PERT, RT, RTO, RPO, SDO, dan LWIP atau RWIP, Anda akan dapat meningkatkan atau merekayasa ulang strategi. Ulasan desktop atau latihan makalah. Tes paling sederhana adalah tinjauan desktop. Tujuan dari tinjauan desktop adalah untuk merawat dokumen dan menghilangkan kesalahan yang terlihat jelas. Setelah kesalahan diperbaiki, langkah selanjutnya adalah uji fungsional. Fungsional atau latihan modular. Dalam uji fungsional, prosedur aktual dijalankan oleh anggota staf. Selama ini proses pelatihan memungkinkan untuk melihat efektivitas prosedur dan tindakan oleh personel. Tes fungsional pertama akan dimulai dari yang kecil, dan kemudian tes fungsional lainnya akan digabungkan dengan pengembangan cakupan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa proses bisnis skala penuh berjalan dengan dukungan yang baik. Simulasi kesiapsiagaan. Dalam simulasi kesiapsiagaan, staf diminta untuk bereaksi terhadap skenario tertentu seolah-olah itu adalah peristiwa nyata. Kesiapan masing-masing tim dinilai sebagai kesiapan organisasi secara keseluruhan untuk merespon. Langkah selanjutnya setelah simulasi kesiapsiagaan adalah melakukan uji operasi penuh. Latihan operasi penuh. Pengujian harus direncanakan dan disusun untuk memastikan hal itu tidak melukai orang atau merusak organisasi. Tes harus diumumkan dengan peringatan untuk mencegah kepanikan. Ketentuan yang terkenal perlu ada untuk membatalkan pengujian jika terjadi keadaan darurat yang nyata selama pelatihan. Fase 5. Pemeliharaan dan integrasi. Setiap orang harus mempraktikkan peran mereka untuk mendapatkan kemahiran, dan sistem kendali perubahan akan diperlukan untuk meningkatkan dokumentasi. Tidak mungkin menjaga rencana tetap terkini tanpa latihan terstruktur untuk meningkatkan keterampilan dan mengidentifikasi kekurangan. 4 bidang dasar ini harus dipertimbangkan ulang setidaknya setiap tahun. Pertama, klien. Kedua, perubahan operasional. Ketiga, pemasaran atau hubungan masyarakat. Keempat, asumsi perencanaan. Setiap organisasi perlu menjangkau klien, mitra bisnis, dan pemerintah lembaga untuk mengoordinasikan rencana dan strategi organisasi dengan mereka. Setiap bisnis bergantung pada orang lain untuk pendapatan, investasi, dan dukungan. Rencana kelangsungan bisnis atau pemulihan bencana perlu ditinjau dan dimodifikasi untuk menggabungkan kerjasama antara organisasi yang berbeda. Analisis GAP tahunan akan membantu memusatkan perhatian pada bidang yang membutuhkan perbaikan. Setelah semua pekerjaan ini, data kinerja dari latihan dan observasi digabungkan kembali ke dalam revisi perencanaan. Strategi eksekutif mungkin perlu dikunjungi kembali jika waktu pemulihan terlalu lama. Penting untuk memastikan tujuan, karena mereka akan berubah seiring waktu dengan perubahan organisasi dan peluang pasar baru. Memahami kepentingan auditor dalam rencana BC atau DR. Auditor dapat menggunakan poin berikut ini untuk evaluasi. Pertama, bandingkan hasil analisis dampak dan risiko bisnis dengan berbagai strategi yang dipilih untuk setiap aktivitas dalam keseluruhan proses timeline. Kedua, penundaan waktu adalah pembunuh mutlak dari rencana keberlangsungan bisnis. Ketiga, tanyakan apakah dokumen organisasi menguraikan garis waktu 0-100 jam. Keempat, pekerjaan backlog ada setiap hari dalam bisnis. Dan yang kelima, audit inventaris catatan penting akan menceritakan kisah yang menarik.